Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan ribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat sehingga sampai saat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Okta Saputri. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3D, NIM 1216028. Di pertemuan ini saya akan membahas hasil diskusi yang berjudul Tabayun dalam Lingkungan Bisnis Islam. Tabayun artinya mencari kejelasan tentang sesuatu masalah hingga jelas dan benar keadaannya. Secara istilah adalah meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah baik dalam hukum, kebijakan, dan sebagainya hingga jelas dan benar permasalahannya. Tabayun sangat penting untuk ditanamkan karena ketika menerima sebuah informasi harus mencari kebenaran terlebih dahulu agar tidak menimbulkan fitnah dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa tabayun itu penting di dalam pemasaran Islam? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan orang beriman tentang pentingnya tabayun terhadap suatu kabar berita maupun kewajiban bagi kita dalam hidup bermasyarakat, sebab terkadang kabar berita yang kita terima kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina ammanu in za'akum fasikum binaba'in tabayanu an tushibu qauman bizahalatin tusbihu alla ma'fa'altum nadimin. Isi dari kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yaitu Allah memerintahkan kita jika orang yang fasik memberikan suatu berita, hendaklah memeriksakan berita tersebut, apakah berita tersebut benar atau tidak, agar berita yang disampaikan tersebut tidak menjadi musibah untuk kita. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 52 yang berbunyi, sebelumnya di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk peserta pedoman bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 52 yang berbunyi, wa laqad jinnahum bikitabin fasalnahu ala ilmin hadaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 52 kandungannya yaitu bahwa kitab suci adalah petunjuk bagi orang-orang mukmin ke jalan yang baik serta benar dan sebagai rahmat bagi mereka, karena mengandung petunjuk untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ada juga penjelasan tentang globalisasi informasi dan komunikasi serta pengaruh globalisasi informasi dan komunikasi terhadap pemasaran, yaitu perkembangan globalisasi informasi dan komunikasi semakin berkembang yang membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Informasi dan komunikasi yang dulunya terbatas sekarang sangat luas. Hanya dengan membuka alat canggih seperti televisi, komputer, handphone, kita bisa menjangkau hal-hal yang tidak
kita ketahui. Hal ini tentu berpengaruh dalam kegiatan pemasaran, sebagaimana dengan informasi dan teknologi yang semakin luas mempermudah penjual melakukan promosi produk hanya dengan sosial media maupun platform berjualan. Di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Isi kandungan dari surat Al-Hujurat ini yaitu kandungan dari ini memerintahkan kepada kita, apabila ada orang yang memberitahukan suatu berita, hendaklah berita tersebut diteliti kebenarannya. Karena jika terdapat bahaya besar dan terjatuh kepada dosa besar. Kaitannya dengan pemasarannya itu, ketika kita membeli sebuah produk yang ditawarkan, hendaklah diteliti dengan baik sebelum membelinya. Jangan terlalu percaya terhadap omongan penjual mengenai barang yang dijualnya. Oleh karena itu, kita perlu cek produk tersebut agar sesuai dengan apa yang dikatakannya. Ada juga di Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yaitu Ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da janin isman wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dan ayuhibu ahadukum ayyakulu lahma akhiri maitan fakarihtumu wattaqulla innallaha tawwabur rahim. Kandungan ini menegaskan kepada kita untuk menghindari kecurigaan yang tidak berdasar. Kecurigaan merupakan pemikiran buruk tanpa dasar. Pemikiran buruk ini ialah yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam dosa besar. Jika dikaitkan dengan pemasaran yang dilakukan pemberusahaan, ketika ada persaingan di dalam pemasaran perusahaan, hendaklah jangan berprasangka buruk. Bersainglah dengan adil sesuai yang diajari Islam tanpa melakukan dosa. Ada juga di Quran surah Al-Isra ayat 9 dan 82 yaitu yang berbunyi Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna solihati anna lahum ajrun kabira. Dalam surah Al-Isra ayat 9 ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang mukmin dan ganjaran pahala bagi orang yang melakukan kebaikan. Sedangkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 82 yaitu yang berbunyi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wallai yajidu zolimina illa qasyara. Dalam Quran surah Al-Isra ini menjelaskan yaitu menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai obat penyakit kejahilan, yaitu syirik dan kesesatan serta penyakit-penyakit jiwa, dan merupakan rahmat bagi seluruh kaum muslimin dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka masuk surga dan terlepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam surah Al-Imran ayat 144 yaitu yang berbunyi wa ma Muhammadun
rasul qad khalaq min qablihi rusul afa immatahu aw kutilak qalabtum ala aqabikum wa man yaqbil ala aqibaihi falay yadkhur syai'a wa sayazzillaha zillaha husysyakirin. Dalam surah Al-Imran ayat 144 ini menjelaskan barang siapa yang keluar dari agamanya maka ia tidak akan mendatangkan mudarat Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu janganlah melakukan kegiatan yang bisa mendatangkan kemudaratan dan murkanya Allah. Perusahaan harus melakukan kegiatan pemasaran yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 36 yaitu yang berbunyi wala taqfu ma laysa laka bihi ilmi innas sam'al wa basharu wal fu'ada kullu ulaika kanna annahu mas'ula. Kandungannya yaitu kita dilarang untuk mengikuti sesuatu yang ada pengaruh yang tidak ada pengaruhnya, baik itu perkataan maupun perbuatan, dan janganlah menyatakan sesuatu padahal belum melihatnya serta menyatakan sesuatu padahal belum mengetahuinya. Hubungannya dengan pemasaran itu sendiri yaitu agar kita bersikap kritis dengan menggunakan pendengaran, penglihatan dan akal serta pikiran dalam mengatur segala sesuatu dalam pemasaran. Sedangkan di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Kandungannya itu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada seluruh umatnya yang beriman untuk selalu bertakwa dan berkata jujur. Pasalnya seluruh kata-kata yang terucap akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Sedangkan di surah Al-Qaf ayat 18 yang berbunyi ma yalfidhu min qawlin illa ladayhil raqibun atid. Kandungannya yaitu Al-Quran menuntut setiap orang yang mengetahui kebenaran untuk memberikan informasi atau kesaksian. Janganlah saksi-saksi atau yang mempunyai informasi enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Bahkan bila keengganan mereka informasi itu mengakibatkan kaburnya kebenaran atau berdampak negatif terhadap seseorang atau masyarakat, maka orang yang menyembunyikan kebenaran memikul dosa yang sangat besar. Kaitannya yaitu dilakukan oleh perusahaan adalah bahwa kita dalam melakukan bisnis harus selalu memberikan informasi-informasi yang benar dan disertai dengan saksi agar tidak terjadi kebohongan di dalam usaha tersebut. Sedangkan di Quran surah At-Taubah ayat 67 dan surah An-Nur ayat 15 yaitu yang berbunyi Quran surah At-Taubah ayat 67 yahlifuna billahi lakum liyurdukum walluhu warrasulu ahaqqul ayyadhulu in ka'annu mu'minin. Kandungan surah ini tentang orang munafik. Mereka senantiasa menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang makruh, dan mereka selalu menggenggamkan tangannya karena kekikirannya. Sedangkan di Quran surah An-Nur ayat 15 yang berbunyi istalaqawnahu bil
بألسنتكم وتقولوا لما من أفواهكم ما ليس لكم به علم وتسهبه أيهينا وهو إقبال العاجمين. Kandungan surah ini yaitu sesuatu kebohongan yang disampaikan padahal tidak diketahui adalah dosa besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kedua surah tersebut dalam pemasaran yang dilakukan perusahaan yaitu tidak boleh melakukan sebuah kebohongan dalam pemasaran. Hendaklah perusahaan melakukan kegiatan pemasaran dengan kejujuran dan keadilan. Kita harus membahas lagi tentang bagaimana sih perbedaan penafsiran Aid Al-Qarni dan Muhammad Quraisy tentang ayat-ayat tabayun, yaitu menurut pandangan Muhammad Quraisy menggunakan metode tahlili atau analisis dalam menafsirkan ayat tentang tabayun, misalnya surah Al-Huzarat ayat 6, sedangkan Aid Al-Qarni menggunakan metode ijmali atau global dalam menafsirkan ayat tentang tabayun, misalnya surah Al-Huzarat ayat 6. Corak penafsiran Muhammad Quraisy menggunakan corak tafsir al-adabi al-ijtima'il dalam menafsirkan ayat tentang tabayun, sedangkan Aid Al-Qarni menggunakan corak tafsir Sufhi al-Syari. Dalam menafsirkan ayat tentang tabayun, menurut Muhammad Quraisy dan Aid Al-Qarni, mereka sama-sama mengerti fatabayun sebagai makna teliti dalam menerima berita atau informasi yang disebarkan oleh orang fasik. Tabayun merupakan perintah Allah yang merupakan anjuran dalam dalam Al-Quran untuk kaum mukmin agar lebih teliti dan berhati-hati menerima berita atau informasi. Di sini kita akan menjelas model-model riset menurut Islam dan tujuannya dari tabayun itu, yaitu model-model riset menurut Islam ada riset bayani, riset istiqara, riset jadali, riset buhani, dan riset irfani. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang riset bayani. Riset bayani yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mengenai gejala alam dengan segala gerak-gerik dan prosesnya, misalnya mengenai kenapa kupu-kupu berwarna-warni, kenapa ikan terdiri beragam jenis, dan bagaimana cara hidup dan pola makannya. Sedangkan riset istiqara yaitu penelitian ditunjukkan untuk mencari kejelasan pola-pola kebudayaan dan kehidupan sosial manusia. Ini yang kemudian berkembang menjadi riset ilmu sosial. Terus ada juga riset jadali. Riset jadali ini yang dimaksud untuk mencari hakikat atau kebenaran yang didasarkan oleh cara berpikir rasional atau rasionalis eksekutif. Di sini bisa digunakan ilmu mantik dan filsafat. Terus riset buhani. Riset ini untuk ditunjukkan eksperimen, misalnya atas temuan obat tertentu dilakukan tes laboratorium. Contohnya mencobakan metode baru dalam pembelajaran terhadap siswa-siswi sekolah. Terus yang terakhir riset irfani, yaitu riset yang secara spesifik menjelajah hakikat ajaran Islam, pada gilirannya menghasilkan ilmu tasawuf. Tujuan tabayun di dalam riset ini yaitu yang pertama menjaga keharmonisan umat manusia, yang kedua menjaga jiwa dan harta manusia, yang ketiga pertandaan kematangan akal dan cara berpikir
Yang keempat, menjaga kehormatan dan ketentraman masyarakat dari keputusan yang tergesa-gesa dan tanpa didasarkan pada studi dan penelitian. Yang kelima, menjauhkan keraguan serta bisikan dan tipu daya setan. Yang keenam, mengokohkan kaum muslim. Yang dimaksud dengan urgensi, tabayun, dan kualitas informasi dalam membangun komunikasi yaitu pada masa turunnya ayat tabayun, penyampaian berita masih memakan waktu lama karena belum ada teknologi komunikasi, sehingga informasi bisa simpang siur. Di masa modern, komunikasi berlangsung sangat cepat dan masif secara lisan dan tertulis, mengandalkan berbagai perangkat canggih. Akan tetapi di masa modern ini kesimpang siuran informasi semakin marak terjadi. Akibatnya mudahnya orang menyampaikan berita melalui media. Di sini kita akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis dalam Pasifik Islam. Dalam Islam, bisnis dibolehkan untuk kita lakukan sebagaimana Rasulullah dulu sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau menjalankan bisnis dagang. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa hal tersebut halal untuk dikerjakan asal sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Di sini kita akan menjelaskan tentang variabel lingkungan Islam. Di sini ada empat variabel, yaitu yang pertama variabel sosial, yang kedua variabel ekonomi, yang ketiga variabel politik faktor-faktor, yang keempat variabel teknologi. Yang pertama variabel sosial terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama faktor demografik atau demografis, yaitu seperti jumlah penduduk, komposisi keadaan wilayah, dan pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau daerah. Terus yang B, faktor gaya hidup, yaitu selera masyarakat, kecenderungan yang sedang digandrungi atau dan lain sebagainya. Terus yang C, faktor nilai sosial, yaitu adat istiadat, nilai dan norma yang berlaku, kebiasaan, dan lain-lain. Yang kedua, variabel ekonomi, yaitu berkaitan erat dengan indikator ekonomi yang bersifat umum, mengukur tabungan, investasi, produktivitas, lapangan kerja, kegiatan pemerintahan, transaksi perdagangan internasional, pendapatan, produk nasional, dan lain sebagainya. Terus variabel politik faktor-faktor yang terkait dengan kondisi atau iklim perpolitikan di suatu daerah. Terus variabel teknologi, yaitu perusahaan yang statistik dan tidak mengikuti perkembangan teknologi, cenderung tertinggal dibandingkan dengan perusahaan yang terus-menerus melakukan adaptasi teknologi. Mengapa sih perusahaan dalam melakukan bisnis harus beradaptasi dalam lingkungan? Yaitu perusahaan yang benar-benar memperhatikan lingkungan juga bisa berkembang dengan meningkatkan kinerja sesuai perubahan yang terjadi. Beradaptasi dengan kekuatan eksternal membantu bisnis untuk meningkatkan kinerja dan bertahan di pasar. Dan terus ada juga tentang bagaimana sih perspektif Islam terhadap fenomena lingkungan bisnis, yaitu perspektif Islam atas fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Misalnya mengenai kondisi perekonomian, khususnya di Indonesia ini, yang menganut sistem ekonomi campuran antara liberalisme dan kapitalis atau sosialis, yang secara kacamata Islam hal tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena menurut Islam sistem ekonomi yang baik dan paling baik
yang mengedepankan kemaslahatan bagi umatnya, yakni sistem ekonomi syariah. Ada juga tentang bisnis Islam sangat berhubungan dengan muamalah yang berdasarkan pada syariat Islam. Perusahaan dan lingkungan bisnis Islam sangat diperlukan untuk pelaku usaha muslim guna menunjang pemahaman terkait perusahaan serta lingkungan bisnis. Dalam menerapkannya, kita harus menjunjung tinggi syariat Islam dan hukumnya dalam menjalankan bisnis. Terus bagaimana sih ciri-ciri perusahaan Islam dan perusahaan non-Islam? Jawabannya yaitu ciri-ciri itu kriteria atau ciri-ciri perusahaan Islam yakni yang pertama, memiliki sertifikat jaminan halal atau SJH. Yang kedua, mendapatkan status A di seluruh fasilitas yang terdaftar. Yang ketiga, melakukan perpanjangan tepat waktu atau mendaftarkan ke Cerol SS 23.000 3 bulan sebelum ada selesai tidak lebih dari masa berlaku sebelumnya. Yang keempat, tidak ada kelemahan saat audit selama 4 tahun terakhir atau bukan hasil perbaikan kelemahannya. Sedangkan ciri-ciri perusahaan non-Islam yaitu yang berhadapan dengan aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat Islam. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan bisnis Islam itu? Yaitu lingkungan bisnis Islam adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan dengan berlandaskan Islam. Faktor yang mempengaruhinya tidak intern tetapi juga ekstern. Di sini kita akan menjelaskan perbedaan antara perusahaan Islam dengan perusahaan non-Islam. Bisnis yang dikendalikan oleh aturan hukum yang harus diterapkan dalam berbisnis yaitu mengetahui aturan halal dan haram, baik dari cara perolehan maupun pemanfaatan harta. Sama sekali berbeda dengan bisnis non-Islam dengan landaskan sekularisme yang bersihkan pada nilai-nilai material. Bisnis non-Islam tidak memperhatikan aturan hukum, mana itu yang bisnis halal dan bisnis yang haram dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis. Dari asas sekularisme inilah seluruh bangunan karakter bisnis non-Islam diarahkan pada hal-hal yang bersifat bandawi atau menafikan nilai ruhiyah serta kriteria pelaku bisnis pada aturan yang lahir dari nilai-nilai transendental atau aturan halal dan haram. Kalaupun ada aturan semata bersifat etik yang tidak ada hubungan dengan dosa dan pahala, dengan melihat karakter yang dimiliki, bisnis Islam hanya akan hidup secara ideal dalam sistem dan lingkungan yang Islam pula. Dalam lingkungan yang notabene tidak Islamiyah, sebagaimana yang sekarang terjadi, disadari atau tidak, disengaja atau tidak, suka atau tidak, pelaku bisnis Islam akan mudah sekali tersesat dan sukar berkelit dalam kegiatan yang dilarang agama. Mulai dari uang pelician saat perizinan usaha, menyimpang, uang dalam rekening koran yang berbunga, dan dana pinjaman atau modal yang diperoleh dari bank-bank konvensional karena pendapat para pelaku bisnis sekarang. Bank-bank konvensional lebih mudah dan lebih cepat daripada bank syariah, hingga iklan yang ditampilkan tidak senonoh dan sebaliknya. Bisnis non-Islam juga tidak akan hidup secara ideal dalam sistem dan lingkungan yang Islami kecuali ia merubah dirinya menjadi bisnis yang memperhatikan nilai-nilai Islam. Bisnis non-Islam dalam lingkungan Islam pasti akan berhadapan dengan aturan-aturan yang melarang segala kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena bisnis-bisnis maksiat semacam pub, diskotik,
panti pijit, perbankan ribawi, prostitusi, judi, dan sebagainya. Jadi pasti tidak akan tumbuh dalam sistem Islami. Perbedaan lingkungan Islam dan lingkungan bisnis non-Islam, yaitu dalam lingkungan bisnis Islam dan non-Islam, di mana muamalah ini boleh dilakukan oleh pelaku bisnis muslim dengan non-muslim, mengacu pada pendapatan sebagaimana dicadangkan oleh MUI ID 2020 bahwa bermuamalah atau bertransaksi dengan non-muslim dalam urusan dunia dibolehkan seperti halnya praktik jual beli, sewa menyewa, pengadaian, dan lain sebagainya. Hanya menjadi perbedaan adalah lingkungan bisnis non-Islam tidak menggunakan syariat Islami. Saya memilih perusahaan Islami yaitu karena dalam perusahaan Islam sudah jelas ada hukum syariat yang mengaturnya dan kita terhindar dari hal-hal yang terlarang di dalam agama seperti bunga dan sebagainya. Di sini kita akan menjelaskan tentang urgensi lingkungan bisnis Islam. Urgensi dari perwujudan perusahaan Islami di Indonesia yakni berdasarkan pada LPH dari MUI, yang mana kategori perusahaan Islam adalah perusahaan yang mendapatkan sertifikat halal dari LPH, yaitu Lembaga Penjaminan Halal dari Majelis Ulama Indonesia, dengan berbagai kategori yakni meliputi: yang pertama, memiliki sertifikat jaminan halal atau STH. Yang kedua, mendapatkan status A di seluruh fasilitas yang terdaftar. Yang tiga, melakukan perpanjangan tepat waktu mendaftarkan ke CEROL SS 23000 selama 3 bulan sebelum dan selesai tidak lebih dari masa berlaku sebelumnya. Yang keempat, tidak ada kelemahan saat audit selama 4 tahun terakhir, bukan penghasilan perbaikan kelemahan. Oleh sebab itu, perwujudan dalam menjadikan lingkungan bisnis yang Islami yang diperlukan ditekankan adalah etika bisnis Islam itu sendiri. Semisalnya terkait peningkatan pelayanan bagi konsumen, pelayanan tepat atau lokasi perusahaan yang memadai, fasilitas yang unggul, dan lain sebagainya. Manajemen tentang analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan bisnis sangat penting untuk dipelajari dengan tujuan untuk menyesuaikan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki suatu perusahaan. Selain itu, lingkungan bisnis perlu dianalisis agar pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sendiri sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan, serta memanfaatkan situasi yang ada untuk membangun perusahaan sesuai dengan syariat Islami. Manfaat kita mengenai tabayun dalam lingkungan bisnis Islam yaitu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya, saya dapat memahami dan mendapatkan pengetahuan bahwa dalam menjalankan bisnis, kita harus sesuai dengan hukum syariat Islam dan kita dituntut untuk selalu jaga dan menjunjung tinggi syariat Islam dalam menjalankan bisnis. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.